Sabda TV. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, kita lanjutkan Ibu-ibu sekalian. Sekarang hadis yang ke-163 ya. Ya. An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Masali wa masalukum kamasali rajulin awqada nara faja'ala al-janadibu wal farashu yaqa'na fiha wa huwa yadhubbuhunna anha wa ana akhidhun bihajizikum 'anil nar wa ana akhidhun bihujazikum 'anil nar wa antum tafallatuna min yadayya. Rawahu Muslim. Dari Jabir, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan aku dengan kalian seperti seorang laki-laki yang menyalakan api. Maka Al-Janadib itu binatang-binatang kecil gitu ya. Wal-Farash juga sama. Jatuh ke dalam api itu, masuk ke dalam api. Dan orang ini berusaha ya supaya jangan sampai binatang-binatang kecil ini masuk ke dalam api. Demikian pula aku, kata Rasulullah. Aku berusaha memegang ikat pinggang kalian. Jangan sampai masuk neraka. Akan tetapi kalian malah lepas dari tanganku. Iya. Maksudnya ibu-ibu sekalian, Rasulullah SAW berusaha agar umatnya tidak masuk neraka. Dengan cara apa? Dengan cara menjelaskan semua kebaikan, menjelaskan semua keburukan, menjelaskan jalan ke surga, jalan ke neraka. Itu usaha Rasulullah SAW agar supaya umatnya jangan masuk neraka. Tapi ternyata apa yang terjadi? Malah kita ini yang gak sayang sama diri kita. Kitanya malah nekat ya, dengan cara memaksiati Rasulullah SAW. Tidak mau taat kepada Allah. Tidak mau ittiba kepada Rasulullah. Lebih senang mengikuti hawa nafsu. Akhirnya apa yang terjadi? Ya jangan salahkan kalau ternyata kita masuk dalam api neraka. Iya. Hadis ini kita ambil faidah, kata Syekh Salim bin Eid Al-Hilali. Faidah yang pertama, Hirsur Rasul SAW wa rahmatuhu bi ummatihi. Haitsu lam yatruk khairan illa wadallahum alaihi wa lam yatruk syarran fihi yahatafahum illa wahadzarahum minhu. Semangat Rasulullah dan kasih sayang beliau kepada umat Islam, ya, kepada umatnya, di mana beliau tidak meninggalkan kebaikan kecuali Rasulullah sudah jelaskan. Dan tidak membiarkan keburukan yang bisa membinasakan mereka kecuali Rasul pun sudah mewanti-wanti. Jadi semua sudah disampaikan sama Rasul. Semua sudah dijelaskan sama Rasul. Tinggal kita berusaha untuk mempelajarinya aja. Cuma masalahnya terkadang mau belajar aja males, Pak.
membaca hadis-hadis Rasul, mengkaji hadis-hadis Rasul. Ya, itu satu-satunya jalan agar kita mau selamat. Kalau kita nggak mau belajar, nggak mau duduk di majlis ta'lim, nggak mau baca hadis-hadis Rasul, nggak mau bagaimana tafsir Al-Quran, bagaimana kita akan bisa sampai ke surga? Nggak mungkin. Ya. Nah, ini bebas sekalian. Makanya jangan pernah kita lepas dari yang namanya majlis ta'lim, majlis ilmu. Ya. Itu majlis yang diajarkan padanya apa? Kitabullah. Diajarkan padanya sunnah Rasulullah. Sesuai dengan apa yang dipahami oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Ya. Itu majlis ilmu namanya. Makanya ibu-ibu, ya, kalau kita ingin masuk surga itu, Bu, pertama tadi harus belajar. Yang kedua, harus hati-hati. Jangan sampai salah guru gitu loh. Kalau sampai salah guru, ngajarinnya yang enggak, malah nyeret kita ke neraka gimana? Ya. Kemudian yang ketiga, kita berusaha bersungguh-sungguh mengamalkan ilmu kita. Jangan sampai kita rajin menuntut ilmu, banyak tahu, tapi ternyata kurang pengamalannya. Naudzubillah min dzalik. Ya. Faedah yang kedua, jahlun katsir minan nas. Lianna afhamahum qasiratun an idraki haqaiqil umur. Wa innaha sur'an ma tankhadi'u bima tarah illa man istadha'a binurin nubuwah. Bahwa manusia itu banyak yang bodoh. Memang manusia itu, Bu, pada asalnya bodoh. Allah berfirman, wa khuliqal insanu wa kanal insanu zaluman jahula. Dan manusia itu sangat zolim dan sangat bodoh. Jadi kalau kita disebut bodoh, ya jangan marah lah, emang kita bodoh kok pada asalnya. Karena banyak di antara kita kalau disebut bodoh ngambek ya. Bodoh kamu, ngambek. Padahal memang bodoh. Yang namanya manusia, semua manusia pada asalnya bodoh. Yang kita tahu itu sedikit dibandingkan yang kita tidak tahu. Allah berfirman, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali sedikit saja. Jadi kalau kita disebut bodoh, bilang aja, emang saya bodoh. Dan semua manusia pada asalnya memang bodoh. Iya. Kata beliau, karena pemahaman mereka kurang bisa memahami tentang hakikat kebenaran. Dan seringkali mudah tertipu. Ya. Kecuali orang-orang yang benar-benar mengikuti wahyu, mengikuti Rasulullah SAW. Mudah tertipu banyak manusia, Bu, oleh syubhat. Ya, seperti kita di zaman sekarang, para ahli bid'ah berusaha untuk membawakan perkataan ulama yang sesuai dengan apa? Hawa nafsu mereka. Padahal ulama bukan dalil. Ulama itu diambil kalau sesuai dengan apa? Dalil. Ya. Nah, banyak orang-orang tertipu. Jadi syubhat buat dia. Adapun pengikut wahyu tidak akan tertipu. Karena pengikut wahyu jelas dasarnya. Kitabullah, sunnah Rasulullah SAW. Dan apa yang dipahami oleh salafus saleh. Ya, ibu-ibu sekalian. Faedah yang ketiga, an-nas yandafi'una ila zahratil hayatid dunya wal musyahadati fi wa fi dzalika halakuhum. Dan bahwa manusia itu lebih tertarik kepada perhiasan kehidupan dunia. Padahal perhiasan kehidupan dunia seringkali menjadi sebab kebinasaan. Ya. Banyak orang, ibu-ibu, tidak mau ngikutin Rasul itu akibat ngikutin hawa nafsu dan syahwat.
Ya, banyak itu perempuan-perempuan yang sebetulnya tahu bahwa pakai jilbab itu wajib, pakai hijab itu wajib, tapi masalahnya ngikutin syahwat gimana? Gak mau. Banyak orang yang tahu sholat itu wajib, tapi gak mau sholat, males. Banyak orang yang tahu bahwa arak itu haram, tapi ngikutin hawa nafsu masalahnya. Akibat ngikutin dua ini, yang pertama ngikutin hawa nafsu, yang kedua mengikuti syahwat, akhirnya banyak orang yang berat untuk ngikutin Rasulullah SAW. Maka dari itulah ya, walaupun ilmu kita banyak, tapi kalau kita punya penyakit ngikut hawa nafsu susah. Walaupun kita tahu ini halal, ini haram, kita tahu ini jalan ke surga, ini jalan ke neraka, tapi hati kita penuh dengan ngikutin hawa nafsu, susah, Pak. Ya. Kalaupun dia ngikutin sunnahnya disesuaikan dengan selera syahwatnya. Ada akhwat, ya, tahu pakai jilbab itu wajib, maka dia pengen pakai jilbab, ya udah deh saya pakai jilbab. Tapi pakai jilbabnya disesuaikan dengan selera dirinya. Gimana caranya saya pakai jilbab tapi tetap kelihatan cantik? Nah kan? Saya pakai jilbab tapi tetap menarik. Nah kan? Jadi di satu sisi ingin mempraktekkan perintah Allah untuk berhijab. Di satu sisi masih ingin ngikutin hawa nafsu dan syahwat. Akhirnya jilbabnya Bu? Ya, jilbabnya dihias-hias lah. Ya, jilbabnya terkadang dililit-lilit ke leher. Ya. Ini gimana ini? Jadi kita ini masih, kalau begitu namanya masih menjadi menghambakan diri kita kepada hawa nafsu dan syahwat. Belum menghambakan kepada Allah secara sempurna. Ya. Ibu-ibu sekalian. Maka dari itu, kalau kita ingin menjadi pengikut Rasul yang sejati dan ingin selamat, hindari dua ini. Ya, hawa nafsu dan syahwat. Ya. Jangan mengikuti kepuasan diri dan selera serta keinginan pribadi, tapi ikuti apa yang Allah inginkan dan Rasulnya. Ya, kayak ibu olahraga. Kalau ibu olahraga ngikutin kepuasan diri, bukannya sehat, malah sakit. Ada orang ya senang trekking ke gunung. Padahal kemampuan tubuhnya misalnya olahraga cuma 1 jam udah. Nah ini dipaksain sampai 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam. Besoknya ngapain? Sakit. Ini orang mau olahraga mau sehat atau mau sakit ya. Kenapa kok bisa begitu? Karena olahraganya bukan ngikutin panduan kesehatan. Tidak bertanya kepada ahli yang paham bagaimana harusnya olahraga yang benar. Ya, tapi olahraga mengikuti keinginan sendiri. Ya, bukan sehat namanya, sakit, Pak. Ya. Sama halnya dengan ibadah. Kita beragama itu kalau ngikutin selera susah. Sesat jadinya. Tapi kalau kita beragama ngikutin tuntunan Rasul, insya Allah selamat. Ya, biiznillah. Nah ini ibu sekalian. Hadis 164. Wa anhu, dan darinya juga dari Jabir, anna Rasulullah SAW amara bila'qil asabi was suhfah. Wa qala innakum la tadaruna fi ayyihal barakah. Rahu Muslim wa fi riwayatin lahu
idza waqa'at luqmatu ahadikum falyakhudha falyumit ma kana biha min adha walyakulha wala yada'ha lisyaitan wala yamsah yadahu bil mindil hatta yal'aqa asabi'ahu fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihi al barakah wa fi riwayatin lahu inna syaitan yahduru ahadakum inda kulli syai'in min sya'nih hatta yahdurahu inda ta'amihi fa idza saqatat min ahadikum al luqmah falyumit ma kana biha min adha falyakulha wala yada'ha lisyaitan. Rasulullah SAW menyuruh untuk menjilat jari jemari dan piring. Ya, setelah makan. Menjilat apa? Jari jemari dan piring. Rasulullah bersabda, kalian tidak tahu keberkahan itu ada di mana. Ini untuk mempraktekkan sunnah ini banyak yang jijik, Pak. Dan dalam riwayat Muslim, apabila makanan salah seorang dari kalian jatuh, ambil, bersihkan kotorannya, makan. Jangan dibiarkan buat setan. Dan jangan ia membersihkan atau menyeka tangannya dengan sapu tangan sampai ia menjilati dulu jari jemarinya, baru diseka. Karena ia tidak tahu keberkahan itu di sebelah mana makanannya. Dan dalam riwayat yang lain, sesungguhnya setan menghadiri salah seorang dari kalian pada setiap aktivitasnya. Sampai-sampai saat makan pun setan hadir. Maka apabila salah seorang dari kalian makanannya jatuh, ambil. Lalu bersihkan kotorannya, makan. Jangan dibiarkan buat setan. Sementara kita banyak, Pak, malah biarin buat apa? Setan. Dengan alasan apa? Malu. Malu, nanti disebut apa? Rakus. Jangan malu, Bu. Iya. Masalahnya memang ini kalau kita praktekkan, apalagi kalau prakteknya di restoran ya Pak Bu. Orang-orang pada ngeliatin, itu orang ya rakus banget sih sampai jilat dijilatin tuh piringnya. Ya. Saya pernah itu sama teman-teman makan di restoran. Ya, akhirnya kita jilat piringnya. Sekalian ini. Pokoknya pada ngeliatin Pak orang, Pak. Pokoknya teman saya tahu dilihatin apa yang terjadi, berdiri dia Pak sambil gini-gini dia. Iya. Terus dia bilang, ini sunnah Pak, jadi nggak usah aneh. Masya Allah. Iya. Maksudnya apa? Beliau membawakan hadis ini maksudnya apa? Artinya kita dalam mengamalkan sunnah itu jangan pakai perasaan itu loh. Nggak usah malu sama orang gitu loh. Nggak usah takut dicemooh orang gitu loh. Ini sunnah. Ya. Baik, dari hadis ini kita ambil faidah. At-ta'am alladhi ya'kuluhu al-insan fihi barakah wa la yadri aina hi. Makanan yang dimakan oleh seorang insan itu ada padanya barokah. Tapi dia nggak tahu sebelah mana barokahnya. Jadi barokahnya itu nggak di semua makanannya, di salah satunya Pak. Kita nggak tahu sebelah mana. Ya. Nih. Tapi Pak, ini bukan berarti jadi dalil ini ya. Bolehnya mengundi ya. Ada orang beli, wah di situ ada hadiahnya nih. Salah satu barangnya ada hadiahnya. Kalau seperti itu judi. Kalau ini barokah dari Allah. Ya. Dan kalau ada barokah makanannya itu kita makan, wah Masya Allah. Apa pengaruhnya kepada diri kita? Kita dapat barokah. Ya. Sehat, biiznillah.
Allah pun berikan keberkahan pada makanan tersebut untuk badan kita. Ya. Faedah yang kedua, yang bagi alal mar'i an yahris ala hadhil barakah. Fa innal barakah idza nuzi'at lam yantafi'il abdu bi syai'in. Seorang hamba hendaknya semangat untuk mencari barokah. Tapi ingat ya, mencari barokah itu harus sesuai dengan syariat. Ya, Rasulullah mengabarkan bahwa di makanan ada barokah. Ya udah, kita cari barokahnya dengan cara apa tadi? Jangan disisain. Jangan disisakan sampai tangan kita pun kita jilat. Ya. Adapun kalau ngalap berkahnya ke kuburan, yang nggak ada dalilnya, Pak. Allah dan Rasulnya tidak pernah menyebutkan dalam Al-Quran, tidak pula dalam hadis bahwa tanah kuburan orang soleh itu barokah. Nggak ada. Tidak ada juga riwayat yang sahih bahwa para sahabat yang tabaruk dengan kuburan Rasulullah SAW. Nggak ada. Ya. Tapi ya itulah, para ahli bidah itu berusaha untuk mencari-cari, Pak. Ya. Bahkan terkadang berdusta atas nama salafus saleh. Riwayat-riwayat yang palsu, riwayat-riwayat yang lemah dipakai terus untuk membenarkan perbuatan mereka. Ya. Karena kalau diklaim di kuburan ini barokah, orang kan pada banyak datang. Lumayan berapa fulus itu, Pak. Di sumber mata pencaharian. Tapi ketika kita katakan ya tabaruk dengan kuburan haram dan itu bid'ah, sepilah kuburan itu. Ya. Makanya mereka berusaha sekuat tenaga mempertahankan itu. Ibu-ibu dan bapak sekalian, saudara-saudaraku seiman. Jadi tidak boleh kita mengklaim ya sesuatu itu barokah kecuali ada dalil dari Allah dan Rasul. Kenapa? Karena pemilik barokah hanya Allah. Pemilik barokah hanya siapa? Hanya Allah. Ya. Dan Allah memberikan keberkahan kepada siapa yang Allah kehendaki dan kepada apa yang Allah kehendaki. Ada waktu yang barokah, ada. Seperti waktu pagi. Rasul berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di waktu paginya. Nah, kita berusaha cari barokah di waktu pagi dengan cara apa? Ya, segera cari duit di waktu pagi. Makanya sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut, ketika mendengar hadis ini, beliau mengirimkan barang dagangannya ke pasar di waktu pagi. Akhirnya beliau jadi kaya raya, Masya Allah, barokah. Nah ini enggak, kita pagi-pagi malah bobo. Mana waktu-waktu barokah gitu kok tidur. Iya. Demikian pula di bulan Ramadan itu bulan barokah, syahrun mubarak. Iya. Barokah dengan apa? Dengan beramal soleh. Artinya pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Adapun untuk makanan, Rasulullah mengabarkan bahwa yang kita makan itu ada padanya barokah, tapi kita nggak tahu sebelah mana barokahnya. Nah ini ibu-ibu dan bapak sekalian. Jadi kita semangatlah ya, kata beliau, untuk mencari apa? Barokah itu. Faedah selanjutnya, at-targhib bila'qil asabi was-suhun. Fi dzalika muhafazatun 'ala ni'mah. Anjuran untuk menjilat jari jemari, demikian pula piring setelah makan, sebelum menyeka dengan ya sapu tangan atau tisu. Dalam rangka apa? Yang pertama tadi supaya kita dapat barokahnya. Yang kedua supaya kita benar-benar menjaga nikmat, mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Ibu-ibu sekalian, jadi jangan pernah jijik, jangan. Jangan sampai ya sunnah kita tinggalkan gara-gara merasa jijik. Ya. Atau merasa malu, jangan.
Faedah selanjutnya iltiqat ma waqa'a 'alal ard ba'da takhlisihi minal wasakh. Idza amkan takhlisuhu wa lam yaqa' 'ala makanin najis. Kalau makanan kita jatuh, maka hendaknya kita ambil dan bersihkan selama tidak jatuhnya ke tempat najis. Ibu beli combro, jatuh combronya ke tanah. Terkadang kita nggak mau ambil. Kita katakan ini sama saja kita ngasih ke setan dan tidak ngikutin sunnah. Ya. Itu gimana dong? Ambil, Bu. Bersihkan yang kotornya. Kalau orang bilang, kok diambil, bilang sunnahnya Rasul begini. Kecuali kalau jatuhnya kecomberan, Bu. Kalau kecomberan susah dibersihinnya gimana itu? Ya. Ibu-ibu sekalian. Karena kalau alasannya kata Rasulullah kalau dibiarkan tuh jadi makanan setan. Sementara kita nggak boleh ngasih makan ke setan. Ya. Faedah selanjutnya isbatun lisyayatin. Penetapan akan adanya setan. Dan bahwa setan itu selalu ikut serta dan hadir pada setiap aktivitas kita, Bu. Makanya disebutkan dalam hadis ya, ketika seseorang masuk rumah, lalu ia menyebut nama Allah, berzikir, maka setan akan berkata, malam ini kita nggak dapat tempat tinggal. Tapi ketika kita masuk rumah, gak baca bismillah, gak berzikir, apa kata setan? Malam ini kita dapat tempat tinggal. Itu setan ngomongnya ke siapa coba? Ke teman-temannya, Pak. Teman-temannya berapa jumlahnya? Gak tahu. Banyak mungkin. Gimana kalau satu kampung masuk semua ke rumah kita? Ya, repot rumah kita jadi banyak setan. Bahkan ketika mau bersetubuh dengan istri kita sendiri, setan juga pengen sama. Pengen ikutan. Makanya kita disuruh baca, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Supaya setan gak bisa ikutan. Ya. Bahkan dalam setiap aktivitas kita, setan terus hadir. Karena tujuan setan adalah memberikan was-was. Ya. Faedah selanjutnya, syaitan yarqubul abda fi kulli harakatihi wa sakanatihi. Setan itu selalu mengawasi seorang hamba setiap gerakannya. Diawasi terus. Fa idza ghafila al-mar'u an manhajillah istahwadha 'alaihi syaitan. Apabila seseorang lalai untuk mengikuti perintah Allah, saat itulah setan akan menguasai dia. Sebagaimana Ibnu Abbas berkata begitu, Asy-syaitan jathimun ala qalbi ibni Adam. Setan itu terus memperhatikan hatinya anak Adam. Fa in ghafila waswas. Kalau dia lalai, tidak berzikir, wah setan memberikan was-was. Ya, ketika kita lalai terkadang kita diingetin apa coba Bu, Pak? Diingetin si fulan. Ya, si Anu tuh kemarin dia gini. Oh kesel kita. Diingetin lagi tentang apa? Ya, macam-macam. Bahkan kata Ibnu Mas'ud, apabila seseorang naik kendaraan pergi safar, maka setan akan berkata kepada dia, tagonna, ayo nyanyi. Biar nyanyi, Pak, biar nggak zikir. Ya. Akhirnya selama di mobil dia nyetir, bukannya zikir, bukannya baca Quran, malah nyanyi. Balanku ada 5, ya. Gimana? Akhirnya setan senang sama dia.
Faedah selanjutnya, al-muslim yu'adi syayatin bikulli wasilah. Wa la yatruku lahum manfa'atan min qibali. Seorang muslim itu harus memusuhi setan dengan segala macam cara. Jangan jadiin setan sebagai teman. Ya. Dan jangan juga memberikan manfaat buat setan. Hatta makanan, walaupun cuma sedikit, jangan dikasih ke setan. Ini ibu-ibu sekalian. Banyak di antara kita terkadang ya, ketika makan mengambil nasi banyak-banyak ini ternyata nggak habis. Akhirnya dibuang ke tempat sampah. Buat siapa? Buat setan. Sayang sekali. Iya. Ibu-ibu sekalian, akhirnya setannya gemuk-gemuk gara-gara kita. Iya. Padahal harusnya kan semua seorang mukmin itu membuat setannya kurus. Ya. Faedah selanjutnya, asy-syari'atul islamiyah tubayyinu haqiqat ma yajlibul masalih wa yadra'ul mafasid bi khilafi ijtihadatin nasi wa adatihim. Bahwa syariat Islam menjelaskan tentang hakikat maslahat untuk hamba dan apa yang mafsadat untuk hamba. Itu syariat Islam demikian. Berbeda dengan pendapat-pendapat manusia atau adat istiadat mereka. Terkadang adat istiadat seringkali tidak sesuai dengan syariat, Pak, Bu. Ya. Seperti adat istiadat orang Indonesia ya, ketika makanannya jatuh dibiarin, gak mau diambil. Ya. Kita katakan itu adat istiadat yang tidak sesuai syariat. Jangan adat yang diutamakan, jangan. Ya. Faedah selanjutnya, al-Islamu dinun nadhafah wal ihtiraz min al-adha. Islam itu agama kebersihan. Sampai makan pun harus bersih. Ya. Dan jangan dibiarkan makanan jatuh di jalan begitu saja. Diambil, dibersihkan. Makanya Islam itu sangat menganjurkan kita untuk apa? Menjaga kebersihan, Bu. Jangan buang sampah sembarangan. Ya, anehnya ya. Kalau di negeri-negeri kafir soal membuang sampah sembarang itu sangat diperhatikan banget, Bu. Di Singapura itu, kalau antum kelihatan meludah sembarangan, didenda itu. Udah $500. Di Indonesia bodo amat. Mau ngeludah kayak, mau nyingsering kayak, mau buang sampah kayak, bodo amat. Gimana kita sebagai umat Islam kok tidak memperlihatkan keislaman gitu loh. Padahal Islam tuh sangat memperhatikan kebersihan. Ya, sangat memperhatikan kebersihan. Seharusnya umat Islam yang paling layak untuk memperhatikan soal apa? Kebersihan. Kenapa kemudian kita malah kalah sama orang kafir dalam masalah menjaga kebersihan? Padahal agama sendiri, agama kita ini sangat menganjurkan soal kebersihan. Ya. Hadis berikutnya, hadis 165. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala qama fina Rasulullah sallallahu bimau'idatin faqala ya ayyuhan nas innakum mahsyuruna ila Allah ta'ala hufatan uratan ghurla kama bada'na awwala khalqin nu'iduh wa'dan alaina inna kunna fa'ilin ala wa inna awwal al-khalaiq yuksa yawmal qiyamah Ibrahim sallallahu alaihi wasallam ala wa innahu sayuja'u birijalin min ummati fayu'khadhu bihim dhata shimal fa'aqulu ya Rab ashabi fayuqal innaka la tadri ma ahdathu ba'dak fa'aqul kama qala al-'abdu salih wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaytani kunta anta ar-raqiba alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid
In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Fayuqalu li innahum lam yazalu murtaddina ala aqabihim mundu faraqtahum. Muttafaqun alaih. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Rasulullah SAW berdiri di tengah-tengah kami memberikan mau'idhah, nasihat. Maka beliau bersabda, wahai manusia, sesungguhnya kalian akan dikumpulkan kepada Allah di padang mahsyar dalam keadaan telanjang kaki, telanjang baju, dan belum disunat. Sebagaimana lalu beliau membawakan surat Al-Anbiya 103. Sebagaimana kami mulai di awal penciptaan, kami pun akan kembalikan seperti itu. Sebagai janji atas kami, sesungguhnya kami pasti akan melakukannya. Ketahuilah, sesungguhnya makhluk yang pertama kali diberi pakaian adalah Ibrahim. Manusia yang pertama kali diberikan pakaian adalah Nabi Ibrahim. Ketahuilah, sesungguhnya akan didatangkan beberapa orang dari umatku. Ya. Lalu diambillah mereka dari arah kiri. Maksudnya diseret ke dalam api neraka. Lalu aku berkata, ya Rabb, itu para sahabatku. Maka dikatakan, engkau tidak tahu apa yang mereka adakan setelahmu. Maka aku berkata, sebagaimana diucapkan oleh hamba yang soleh, yaitu Nabi Isa, wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. So ketika aku hidup, akulah yang menjadi saksi atas mereka. Falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim. Ketika engkau telah wafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka. Wa anta ala kulli syai'in syahid, dan engkau menyaksikan segala sesuatu. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Jika engkau mengadab mereka, maka mereka itu hamba-hambamu. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Dan jika engkau memaafkan mereka, maka engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Lalu dikatakan kepadaku, mereka itu murtad setelah kamu meninggal dunia. Ya, kembali kepada kekafiran. Nah, ini hadis dijadikan dalil oleh orang-orang Syiah untuk mengkafirkan para sahabat. Kenapa? Katanya karena disebutkan dalam hadis ini, Rasulullah mengatakan itu para sahabatku. Lalu dikatakan mereka, kamu tidak tahu, hai Muhammad, apa yang diadakan oleh mereka setelahmu. Ya. Lalu dikatakan lagi kepada Rasulullah, mereka murtad setelah kamu meninggal dunia, kembali kepada kekafiran. Ini hadis, Pak, dijadikan dalil oleh orang Syiah Rafidhah untuk mengkafirkan para sahabat. Padahal hadis ini sama sekali tidak bisa dijadikan dalil. Kenapa? Karena hadis itu dengan lafaz begitu sebelumnya, wa innau sayuja'u birijalin min ummati, akan didatangkan kepadaku orang-orang dari umatku. Min di sini, min yang menunjukkan kepada sebagian, tab'idiyah. Artinya sebagian dari sahabat Rasul yang Rasulullah waktu hidup mereka masuk Islam. Kemudian setelah Rasulullah SAW wafat, mereka murtad. Siapa yang murtad? Itu yang diperangi oleh Abu Bakar. Karena Abu Bakar ketika menjadi khalifah setelah Rasulullah wafat, banyak yang murtad tidak? Banyak yang murtad. Ya. Pertama, yang ngikutin Nabi palsu, Musailamah al-Kadzab. Yang kedua, yang kembali kepada agama kaumnya setelah Rasulullah wafat itu. Nah, ini yang dua ini diperangi Abu Bakar. Yang ketiga juga, tapi tidak murtad. Mereka
tetap di atas Islam tapi tidak mau bayar zakat kepada Abu Bakar. Yang ketiga ini pun tetap diperangi oleh Abu Bakar. Nah, yang dimaksud oleh hadis ini itu bahwa akan ada orang-orang yang waktu hidupnya di zaman Rasulullah mereka berbondong-bondong masuk Islam. Kemudian setelah Rasulullah wafat, ternyata mereka malah kembali kepada kekafiran. Itu yang dimaksud hadis ini, sebagai dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dan yang lainnya. Adapun muhajirin, ansor, tidak ada satupun yang murtad. Makanya Allah memuji mereka. Allah berfirman, "Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an." Dan as-sabiquna al-awwalun dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha dengan Allah. Lihat, Allah menyatakan keridhaan kepada suatu kaum yang pastinya Allah tahu. Kenapa Allah ridho? Karena mereka akan mati di atas iman. Karena Allah tahu tidak apa yang akan terjadi di masa depan. Allah tahu. Ya. Makanya muhajirin dan ansar tidak ada satupun yang murtad. Siapapun yang membaca sejarah tidak akan ia dapatkan satupun dari kalangan muhajirin dan ansar yang murtad dari agama Islam. Tapi dikafirkan oleh orang Rafidah, orang Syiah. Kenapa, Pak? Karena akidah mereka meyakini bahwa katanya yang berhak menjadi khalifah setelah Rasulullah SAW itu Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar, Umar, Utsman sudah menzalimi siapa? Ali. Ya. Akhirnya apa? Mereka mengatakan para sahabat zolim kepada Ali. Di zaman Ali bin Abi Thalib muncul tuh Pak, kaum Syiah, Sabaiyah yang punya keyakinan bahwa Ali itu Tuhan. Maka ditangkap oleh Ali bin Abi Thalib dan dibakar hidup-hidup. Yang pengikut-pengikutnya masih ada sampai hari ini masalahnya. Orang-orang yang mempertuhankan Ali bin Abi Thalib. Akhirnya mereka mengkafirkan para sahabat seluruhnya. Menuduh para sahabatlah yang mengubah-ubah Al-Quran katanya. Iya. Musibah. Para ulama sudah menjelaskan kenapa orang Syiah itu mengkafirkan para sahabat, Pak. Karena ada tujuannya. Tujuannya ingin meruntuhkan Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis ini tidak mungkin diruntuhkan kecuali dengan apa? Menikam perawi-perawinya. Sedangkan yang meriwayatkan Al-Quran, yang menyampaikan Al-Quran kepada generasi setelahnya siapa? Para sahabat. Maka kalau para sahabat itu berhasil ditikam, dikafirkan, berarti apa Pak? Akan sangat mudah untuk menikam Al-Quran. Akan sangat mudah untuk menikam hadis Rasulullah SAW. Ya. Lalu kemudian mereka perlu lagi bikin keyakinan bahwa Al-Quran yang asli itu hanya yang tahu hanya imam-imam mereka saja. Sampai detik ini pun ketika ditanya mana yang asli nggak ada. Semua pembualan, kedustaan. Tujuannya sebetulnya ingin menghancurkan Islam, Pak. Ya. Karena memang Syiah yang yang membuatnya orang Yahudi, Abdullah bin Sabah. Makanya tidak aneh mereka akan berusaha untuk sekuat tenaga untuk menghancurkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena Ahlus Sunnah lah yang memegang dan membawa Islam ini. Ya. Makanya orang Syiah itu paling benci kepada siapa, Bu? Kepada pemegang sunnah. Makanya mereka akan menggelarinya dengan gelar-gelar yang buruk. Wahabi lah. Dan yang lainnya. Ya. Ini Ibu dan Bapak sekalian. Faedah yang bisa kita petik dari hadis ini,
Faedah yang pertama, kafatul khalqi mahsyuruna ila Allah Ta'ala khufatan uratan gurlan kama khalaqahum awwala marrah. Seluruh manusia tanpa terkecuali akan dikumpulkan di padang mahsyar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti itu. Dalam keadaan telanjang bulat, belum disunat seperti Allah menciptakan pertama kali. Ya. Dan ini suatu hari yang pasti terjadi. Kapan terjadinya? Nanti kalau sudah tegak hari kiamat. Ya. Kamu yakin nggak hari kiamat akan ada? Harus yakin. Bukti-bukti akan adanya hari kiamat sangat kuat sekali. Rasulullah SAW mengabarkan akan adanya tanda-tanda hari kiamat. Ternyata terjadi satu persatu. Bahkan di zaman ini kita lihat dengan mata kepala. Apa yang Rasulullah kabarkan benar. Ya. Makanya hari kiamat pasti terjadi. Maka kewajiban kita apa dong? Kewajiban kita bersiap-siap dengan banyak beriman dan beramal saleh. Ya. Jadi sibukkan dengan amal saleh, Bu. Jangan sibukkan kuliner mulu. Ya, jangan sibuk traveling terus. Sibukkan dengan amal saleh. Persiapan kita menuju akhirat. Ya. Faedah selanjutnya, wa'dullahi atin wallahu la yukhliful mi'ad. Janji Allah itu pasti datang. Dan Allah tidak pernah sekalipun tidak menepati janji. Ya, walaupun seluruh manusia tidak percaya hari kiamat pasti akan terjadi. Ya. Faedah selanjutnya, al-libas nikmatu minallah hatta yuwaril insan auratahu. Pakaian itu adalah nikmat Allah yang besar, Pak, untuk menutupi aurat kita. Ya. Makanya kalau ibu-ibu diberikan oleh Allah hidayah untuk bisa menutup aurat, alhamdulillah, Bu. Banyak perempuan itu nggak mau nutup aurat. Padahal kain di Tanah Abang gelondongan. Ya. Ya, semakin banyak kain kok malah semakin berlomba-lomba memperlihatkan aurat, gimana ini? Na'udzubillah min dzalik. Ya. Faedah selanjutnya, fadilatu sayyidina Ibrahim. Keutamaan Nabi Ibrahim. Dan bahwasanya Nabi Ibrahim itu akan diberikan, orang yang pertama kali diberikan pakaian pada hari kiamat. Dan ternyata disebutkan dalam hadis, Bapak Ibu, ya. Manusia itu nanti diberikan pakaian pada hari kiamat sesuai dengan kondisi agamanya. Semakin kuat agamanya, semakin pakaiannya menutup seluruh tubuhnya. Sebagaimana Rasulullah bersabda, aku diperlihatkan oleh Allah manusia-manusia di padang mahsyar. Di antara mereka ada yang pakaiannya, kata Rasulullah, hanya cuma sampai sedengkul. Ada yang pakaiannya cuma sampai sepusat. Aku melihat Umar bin Khattab pakaiannya melabuh sampai kemana? Ke tanah. Ketika ditanya, "Hai Rasulullah, apa takwil mimpimu itu?" Kata Rasulullah, artinya agama, din. Ya. Nah, itu ibu-ibu sekalian. Faedah selanjutnya, ibu-ibu, ta'dzibu ahlil bid'ah alladzina baddalu wa ghayyaru fi dinillah. Orang-orang yang mengubah-ubah hukum agama dengan cara berbuat bid'ah, mereka terancam diazab oleh Allah nanti pada hari kiamat. Ya. Karena di sini, Bu, lafadznya begitu. Kamu, hai Muhammad, tidak tahu apa yang mereka ada-adakan setelahmu. Sehingga menurut Ibnu Jauzi, masuk dalam hadis ini juga orang-orang yang mengubah-ubah agama. Ya. Faedah selanjutnya, la tanfa'un nisbah ila Rasulullah SAW idza lam yuhsi sahibhal amal bisunnatih.
tidak bermanfaat menisbatkan diri kepada Rasulullah kalau tidak disertai dengan apa? Mengamalkan sunnahnya dan berpegang kepada petunjuknya. Percuma ngaku-ngaku keturunan Rasul kalau ternyata doyannya berbuat syirik, berbuat bid'ah, cerita-cerita khurafat. Ya, tuh lihat ya, orang-orang yang ngaku-ngaku katanya keturunan Rasul, cerita-cerita tentang karomah, khurafat isinya semuanya. Katanya, ya Allah kalau mau mengadab, minta izin dulu ke kutub, ke wali kutub katanya. Kalau di ACC baru diadab. Gimana ini subhanallah. Rasulullah SAW saja pada hari kiamat mau ngasih syafaat harus minta izin dulu sama Allah. Ya, Rasulullah SAW saja kalau mendung ketakutan, takut adab, ada apa Allah minta izin dulu ke wali kutub? Mana dalilnya? Itu kan perkara gaib. Perkara gaib tidak boleh ditetapkan oleh pendapat, oleh ucapan. Ya, harus dengan dalil. Mana dalilnya? Ini musibah memang. Ada lagi yang cerita katanya setiap hari masuk surga sampai 70 kali. La ilaha illallah. Rasulullah SAW aja waktu Isra Mi'raj cuma sekali. Lebih hebat dari Rasul dong. Ya. Macam-macam ya. Cerita-ceritanya yang lucu-lucu terkadang. Sampai ada yang pas sholat sampai junub 7 kali. Saking cintanya sama Allah. Ini cinta apaan kok sampai junub? Emangnya ya cinta kayak ke perempuan. Kalau cinta ke Allah beda mas. La haula wala quwata illa billah. Atau cerita-cerita kayak gitu yang kemudian laris di tengah-tengah masyarakat. Masyarakatnya nggak menggunakan akal pikirannya lagi. Nggak mau ngikutin ya sunnah Rasul ya begitu jadinya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, ibu-ibu sekalian. Hadis berikutnya 166. An Abi Sa'id Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu qala Naha Rasulullah SAW anil khadhaf wa qala innahu la yaqtulus sayd wa la yanka'ul adu wa innahu yafqa'ul ain wa yaksirus sin muttafaqun alaih. Dari Abu Sa'id Abdullah bin Mughaffal semoga Allah meridainya bahwa Rasulullah SAW melarang khadaf. Khadaf itu ketapel. Ya. Rasulullah bersabda ketapel itu tidak bisa membunuh hewan buruan. Tidak pula bisa mengalahkan musuh. Tidak bisa membunuh musuh. Tapi dia hanya bisa membuat mata jadi pecah dan merusak gigi. Jadi kalau kena ketapel, kena mata, buta. Ya. Muttafaqun alaih. Dan dalam satu riwayat yang dekat dengan periwayatan Abdullah bin Mughaffal, anna qariban libni Mughaffal khadaf, bahwasannya kerabat Ibnu Mughaffal ngelempar dengan ketapel. Lalu Abdullah bin Mughaffal melarang dia, gak boleh. Rasul melarang itu. Bahwasanya itu tidak membunuh hewan buruan. Tetap ngeyel, tetap pakai ketapel. Maka marah Abdullah bin Mughaffal dan berkata, "Uhadditsuka anna Rasulullah SAW naha'an, thumma utta tahdhif la ukallimuka abada." Aku sudah sampaikan kepada kamu hadis bahwa Rasulullah melarang itu, tapi kamu malah mengulangi lagi perbuatan kamu itu. Aku tidak akan pernah mau bicara lagi sama kamu selama-lamanya. Iya. Masya Allah ibu-ibu sekalian. Hadis ini ibu-ibu kita ambil faidah. Faidah yang pertama kata Syekh Salim, hormatul khadaf. Haramnya berburu dengan ketapel. Ya. Haramnya berburu dengan apa? Ketapel. Alasannya tadi karena itu tidak membunuh.
Ya. Faedah yang kedua, al-Islam yanha an kulli fi'lin la faidata fih au yalhaq ad-darar bil muslimin. Bahwa Islam itu, Pak, melarang semua perbuatan yang tidak ada faidahnya atau hanya akan menimbulkan mudarat. Dilarang. Ya. Makanya semua perbuatan yang gak ada manfaatnya tinggalkan, Pak. Rasulullah melarang ketapel. Apa manfaatnya ketapel? Berburu dengan ketapel gak ada manfaatnya. Maka demikian pula semua yang tidak ada manfaatnya tinggalkan. Ya, kita tinggalkan. Faedah selanjutnya, idhamu hurmatil muslim. Bahwa kehormatan seorang muslim itu agung, besar. Makanya syariat melarang ketapel untuk supaya apa? Mereka tidak terkenal ketapel itu. Karena bisa merusak mata, bisa memecahkan gigi. Ya, hanya akan memberikan mudarat saja. Faedah selanjutnya, yang bagi ala man ra'a munkaran mukhalifan li syar'i an yunabbiha fa'ilahu wa yu'allimahu. Selayaknya orang yang melihat kemungkaran yang tidak sesuai dengan syariat, agar ia menasihati pelakunya dan mengajarkan bahwa itu tidak sesuai syariat. Selayaknya begitu. Cuma masalahnya di zaman sekarang ini susah, Pak. Bapak naik angkot, di samping Bapak ada AWW, nggak pakai jilbab. Sementara kita nggak bisa ngapa-ngapain, cuman diem aja. Padahal kan harusnya kita mengingkari, menasihati, Mbak, kok nggak pakai jilbab? Iya, pernah nggak kita gitu, Pak? Susah zaman sekarang. Kita pergi ke mana? Ke mall, di mall, ya kayak gitulah. Kita 1000 diam, 1000 bahasa. Mending hati kita mengingkari, ini malah menikmati. Gimana? Susah. Makanya zaman sekarang nih, Pak, jangan sering-sering deh mendatangi tempat-tempat yang banyak maksiat deh, bener. Sebab akhirnya apa? Ketika hati kita sudah tidak mengingkari maksiat lagi, malah kita jatuh kepada maksiat. Iya. Ibu dan bapak sekalian. Faedah selanjutnya, jawazu hujron ahlil bidah. Bolehnya kita menghajar, ya, tidak mau lagi bicara sama orang yang sengaja menyelisihi ya, perintah Rasul. Udah tahu itu nggak boleh, masih tetap aja dilakukan. Akhirnya udahlah, saya nggak mau bicara lagi sama kamu. Seperti Abdullah bin Mughaffal, ia berkata demikian kepada saudaranya itu. Aku sampaikan kepada kamu hadis bahwa Rasulullah melarang, kamu masih aja melakukan. Udah, saya nggak mau bicara lagi sama kamu. Seperti ini boleh, nggak apa-apa. Iya. Namun kata para ulama tetap melihat, jangan sampai juga gara-gara itu dia malah semakin semakin lari dari kebaikan. Kalau dengan cara seperti itu dia malah semakin lari, ya jangan juga. Lebih baik kita cari cara yang lebih baik. Ya. Hadis ini juga menunjukkan yajuzu hajru ahlil bid'ah abadan. Bolehnya kita menjauhi ahli bid'ah selama-lamanya. Agar kita tidak terkena kebid'ahannya, Pak. Atau setidaknya kita selamat dari syubhatnya. Ya. Faedah yang selanjutnya, dinullah ahabbu ilal mu'min min nafsihi wa walidihi wa waladihi wa aqarabihi wa ahibaihi wa nasi ajma'in. Agama Allah itu lebih ia cintai dari dirinya, ya, dicintai oleh seorang mukmin dari dirinya, ayahnya, anaknya, kerabatnya, bahkan seluruh manusia. Karena agama ini modal kita menuju akhirat, Pak. Kita meninggal itu bawa agama, bawa keyakinan, bawa amal.
maka agama ini harus lebih kita pertahankan dari segala-galanya. Lebih baik kita kehilangan dunia daripada kehilangan agama, Pak. Cuma banyak di antara kita yang menganggap agama itu hanya sebatas mainan aja, senda gurau. Akhirnya demi untuk dapat dunia digadaikan agama dia. Naudzubillah min dzalik. Ya, jangan sampai kita seperti itu tentunya ya. Karena agama kita inilah ya lebih mahal dari dunia dan seisinya. Keimanan kita, keyakinan kita ini ya lebih mahal dari seluruh uang yang ada di dunia ini. Maka perhatikan agama kita, pegang kuat-kuat sampai mati kita. Minta kepada Allah istiqomah agar Allah berikan kepada kita istiqomah di atas dinnya, di atas agamanya, Bapak dan Ibu-ibu sekalian. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Demikian, semoga yang saya sampaikan bermanfaat, yang benar itu semua dari Allah, yang salah itu dari kekurangan ilmu saya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.